Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marjani Wilaika, guru kelas 6 di SD Negeri Trukan. Pendidikan adalah tentang menumbuhkan harapan, bahkan dari sesuatu yang sering dianggap tidak berharga. Selama 6 tahun saya mengajar di SD Negeri Trukan, ada satu persoalan yang terus terjadi secara berulang, yaitu penumpukan sampah plastik yang setiap hari pasti bertambah. Namun, dari satu persoalan itu saya melihat adanya peluang untuk menjadikannya menjadi sumber belajar yang bermakna. SD Negeri Trukan memiliki jumlah siswa 69 orang. Mayoritas dari murid SD Negeri Trukan berasal dari keluarga petani, buruh, dan juga pedagang. Mereka masih memiliki budaya gotong royong yang kental, namun dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Di balik indahnya pemandangan persawahan di sekitar sekolah kami, tersimpan satu tantangan nyata, yaitu tentang pengelolaan sampah. Setiap harinya, sekitar 1,2 hingga 1,5 kilogram sampah plastik dihasilkan di sekolah. Di sisi lain, pada tahun 2025, rapor pendidikan SD Negeri Trukan menunjukkan bahwa skor kreativitas, bernalar kritis, dan kemampuan numerasi murid mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat saya berpikir, bagaimana jika persoalan sampah ini tidak menjadi persoalan kebersihan semata, namun bagaimana kita bisa membuat peluang dari persoalan sampah ini menjadi solusi untuk pembelajaran bermakna bagi murid kita. Adapun tujuan praktik baik ini adalah sebagai berikut. Pihak yang terlibat dalam program ini adalah 1. Murid sebagai subjek utama pembelajaran, 2. Kepala sekolah dan rekan guru sebagai mitra kolaborasi, ketiga, orang tua murid dalam mendampingi murid belajar di rumah, dan yang keempat adalah pembatik lokal sebagai narasumber belajar murid tentang batik. Bagaimana mengubah barang yang dianggap kotor dan tidak berekologi? Tantangan terbesar saya, membagi peran sebagai ibu dan anak beta, guru kelas KKG menuntut manajemen waktu dan komitmen yang kuat. Mengubah pola pikir murid yang awalnya malu dan enggan menyentuh sampah. Namun dari sanalah sebuah gagasan lahir, mengubah plastik menjadi logika, sebuah langkah untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan, matematika kontekstual, dan kearifan lokal. Untuk manajemen waktu yang efektif, aksi kami yang pertama adalah menganalisis hasil rapor pendidikan tahun 2025 bersama kepala sekolah dan rekan guru, kemampuan numerasi murid, kondisi lingkungan sekolah, dan jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan. Langkah yang kedua adalah berkolaborasi dengan pembatik lokal untuk membekali murid tentang desain motif budaya. Selanjutnya, untuk mengubah pola pikir murid terhadap sampah serta menumbuhkan konsistensi budaya peduli lingkungan, guru membekali pengetahuan tentang berbagai jenis sampah serta pengolahannya kepada murid. Selanjutnya, murid-murid belajar menyortir, membersihkan, dan mengklasifikasikan sampah. Aksi selanjutnya untuk mengintegrasikan sampah budaya dan numerasi dalam pembelajaran. Pelajaran numerasi menggunakan limbah plastik yang telah dibersihkan. Guru berperan sebagai fasilitator dan juga motivator dalam kegiatan ini. Dari jemari kreatif mereka lahirlah dakon numerasi untuk belajar operasi hitung dan pola bilangan, batik pecahan dari bungkus plastik, dan geometri lurik dari sedotan bekas. Matematika tidak lagi berada di awang-awang buku pelajaran. Ia hadir secara konkret, disentuh, dan dimainkan langsung oleh mereka. Kami juga mengintegrasikan teknologi sederhana melalui QR Code literasi numerasi. Pada tahap selanjutnya, murid belajar menggunakan media hasil karya mereka sendiri melalui permainan, diskusi kelompok, presentasi, dan tantangan numerasi. Murid mempresentasikan hasil karya dalam mini pameran sekolah. Pada kegiatan akhir, murid melakukan kegiatan refleksi individu serta membuat laporan proyek yang telah dilakukan. Refleksi dari kegiatan adalah sebagai berikut. Praktik baik ini membuahkan dampak yang nyata
baik dari sisi lingkungan, karakter dan kompetensi murid, serta kolaborasi yang terjalin antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, praktik baik ini juga telah didiseminasikan di forum KKG Kapanewon Temon sehingga dapat menambah referensi praktik baik pengelolaan lingkungan dan budaya untuk numerasi. Dari mengolah sampah, membatik, dan belajar bersama di kelas. Saya sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah, saya guru kelas 1. Saya akan memberikan komentar sedikit tentang media pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Marjani Zulaikha. Sangat membantu sekali, sangat kreatif dalam membuat papan dakon ini menggunakan plastik bekas atau sampah. Kemudian tutup botolnya juga dari sampah, kardusnya juga menggunakan kardus bekas yang sudah dibuat sedemikian rupa menjadi cantik. Anak-anak semakin bersemangat, dia juga bisa penjumlahan dengan menggunakan tutup botol ini. Tadi kelas 1 sangat senang sekali dan saya ingin meniru untuk membuat media ini supaya anak-anak semakin bersemangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Dwi Cahyani selaku PLT Kepala Sekolah SD Negeri Trukan. Permasalahan sampah akan menjadi hal yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Banyak buah pikiran yang muncul untuk pengelolaan sampah, mulai dari gerakan 3S hingga pembiasaan siswa dalam pengelolaan sampah. Salah satunya muncul ide kreatif dari Ibu Marjani Zulaikha SPD MPD yang fokus pada gerakan 3S dan menginisiasi program sekolah peduli sampah di SD Negeri Trukan. Kegiatan yang beliau lakukan sangat mendukung upaya sekolah dalam pengelolaan sampah yang berkesinambungan, melatih siswa menjadi agen nyata dan mengintegrasikan materi pengelolaan limbah dalam pembelajaran numerasi dan pengenalan budaya lokal berupa batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufi Samsuharta, perwakilan orang tua wali murid kelas 6 SD Negeri Trukan. Izin menyampaikan apresiasi untuk Ibu Marjani Zulaikha. Beliau adalah guru berdedikasi di SD Negeri Trukan. Beliau tekun dan sabar dalam mendampingi proses belajar mengajar, kreatif memanfaatkan alat sederhana di lingkungan sekolah, merelakan waktu libur untuk memberikan les tambahan, dan mampu menemukan bakat minat anak-anak. Dengan kesabaran, beliau melayani murid dan orang tua dengan baik dan hangat. Program yang dia sampaikan dapat menumbuhkan kepercayaan diri dalam semangat belajar anak-anak, serta membuat perubahan positif yang menginspirasi setiap anak dalam belajar baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ilmu yang diberikan membawa keberkahan bagi beliau dan untuk generasi anak bangsa pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru di tengah keterbatasan mengajarkan bahwa pendidikan sejatinya adalah tentang melahirkan perubahan. Program ini menunjukkan pada saya bahwa tantangan dapat diubah menjadi peluang belajar yang bermakna. Dari sampah plastik, lahirlah kreativitas, kepedulian lingkungan, serta semangat belajar numerasi pada murid. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan seorang guru dengan dedikasi serta hati yang tulus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masa depan murid-muridnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.